gue belum lama baru nemuin. Jadi ada satu pola gitu ya. Gue tuh orang yang termasuk percaya kalau segala sesuatu ada polanya. Jadi kayak lu kalau sukses ada polanya, gagal juga ada polanya gitu ya. Dan kali ini dari meeting internal gue nemuin ada satu pola yang ternyata tuh kayak udah template banget gitu. Dan ini adalah pola kegagalan yang bikin lu ketika jualan di Shopee nggak laku-laku gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau lu ngalamin jualan lu seret, gue yakin ini template-nya lagi ada di lu deh nih. Nah, template-nya kayak gimana? Sebelum gua bahas, buat kalian nih yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik tombol subscribe dan aktifin tombol lonceng notifikasinya. Ya. Nah, jadi gini ceritanya. Kita di MEA gitu ya, selama ini tuh kita kan banyak ngelolain klien-klien di Shopee. Gitu kan, dari toko yang masih baru, yang udah jalan, berkembang dan sebagainya. Dulu salah satu indikator yang kita lihat adalah kalau misalnya kita jalanin iklan Shopee, kita suka selalu ngelihat kayak, oke, ini toko ulasnya udah berapa sih gitu. Ulasnya udah cukup belum gitu kan. Oh, terjualnya udah gimana, tokonya gimana, berantakan banget nggak gitu. Kadang kita cuma ngelihat situ doang. Dan sebenarnya biasanya waktu di awal gue banyak ngecekin gitu kan, dan biasanya itu kan ada main feeling ya, ada yang laku, ada yang enggak, ada yang ini, ada yang enggak. Gue milih gitu kan, gue bakal bilang yang bagus bakal bagus, yang kemungkinan bisa naik, yang nggak mungkin gue juga selalu bilang kagak mungkin. Jadi kita juga cukup banyak nolakin seller by the way. Gitu ya. Nah terus udah gitu kan di Shopee, di MEA kan gue bikin tim cukup banyak ya, kita bikin tim berkembang terus gitu kan, dan kita nge-handle Shopee juga salah satu yang masih banyak, paling banyak. Nah di awal kita tuh udah punya salah satu template kayak, oh kalau misalnya kita bisa kerjain adalah yang kriterianya seperti ABCDE gitu kan, yang ini adalah yang susah, yang kemungkinan lebih susah gitu kan. Dan lo tahu nggak, ternyata di 2024 ini, 2024 akhir, ini sekarang 2025, itu semua gue harus ngerubah. Jadi kayak kita nemu ada temuan baru nih gitu. Jadi kayak misalnya nih toko gitu ya, kalau misalnya dia punya beberapa kesalahan gini, mau dia apa-apain juga susah gitu. Unik loh. Jadi kayak kan jadi bingung ya, bener nggak? Nah polanya kayak gimana sih? Nah ini gue mau bagiin ke kalian, biar maksud gue tuh gini, kalau kalian jualan kalian seret, ya bukan, gue tahu sih misalnya kalian lagi seret kan, pasti kan kalian cari solusi ya. Misalnya gini, kalian mau kerja sama kita demi, sama kita pasti ditolak kalau lo kayak gini. Kenapa gue bilang sama kita ditolak? Ya karena kita sendiri bakal ngerasa ini susah, dan ada beberapa hal yang kita nggak bisa kerjain, dan itu harus lu yang kerjain gitu ya. Karena kenapa ya, memang ini adalah barang yang dijual barang kalian ya. Nah terus jadi polanya apa sih gitu ya. Nah polanya itu adalah biasanya gini, yang paling parah itu adalah satu, bikin SKU-nya ngasal. Ngasal tuh gimana sih? Jadi gini, judulnya ya nggak ngasal sih, kalian sih kalian bikin menganggap itu bagus gitu, tapi ternyata itu bisa dibilang nggak sesuai standar atau di bawah standar gitu kan. SKU ini menurut gua salah satu yang penting banget. Kenapa? Karena ternyata ketika kita jualan di Shopee, itu kan lo jualan di e-commerce ya. E-commerce itu ya, buat lo laku, ada dua strategi yang harus lo kuasain. Strategi e-commerce. Strategi e-commerce tuh gimana caranya nampilin produk lo sebagus mungkin. Dan kedua, itu adalah strategi marketing. Gimana caranya biar pengunjung toko lo banyak. Nah, kebanyak orang, kadang gini, lo e-commerce aja kagak ngerti, marketing apalagi. Nah, itu makin, wadidaw gitu ya. Nah, jadi yang harus lo lakuin adalah misalnya kalau, dan kenapa gue bilang ini harus dari kalian, karena kadang gini kan, barangnya barang kalian, kita nggak tahu apakah produk kalian tuh semua udah ke-upload apa belum, ada yang masih bagus apa enggak gitu loh. Gitu ya. Basicnya sebenarnya SKU itu kan dari judul, foto, deskripsi gitu kan, ulasan, itu kan 4 hal basic. Nah, biasanya yang bikin produk orang itu nggak laku adalah satu gini, secara judul, kalian tuh banyak ngambil judul yang pengennya tuh nama keren. Nah, gue bilang nama kerennya salah gitu. Kenapa? Karena gini, kalau nama keren, lu tuh bahkan tampil aja enggak ketika dicari. Contoh gini, gue bikin produk, gue bikin buku. Katakanlah buku gue judulnya, ini buku gue tuh adalah 0 sampai 1 juta dolar. Sekarang gue mau nanya, yang bikin judul ini siapa? Gue. Kalau judul produk gue ya memang sih buku, pasti ada judulnya juga ya. Tapi ketika gue cuma 0 sampai 1 juta dolar, siapa yang nyari? Kagak ada yang nyari, karena istilah ini adalah gue yang ngebawa pertamanya gitu loh. Kebayang nggak? Kalau nggak ada yang nyari kan susah ya. Nangkap nggak lo poin gue? Nangkap ya? Nah jadi poin pertama adalah jangan ngasal. Ya, jadi ketika lo bikin judul standar sebenarnya apa, kategorinya apa, produknya apa, baru nanti ke ininya. Ini ada pemilihan judul dan ininya, dan ini sebenarnya kategori produk dan apa itu tuh harusnya di riset gitu ya. Gue nggak akan bagiin tentang cara ngeriset produk di sini,
Tapi buat lo yang mau penasaran dan lo pengen ningkatin traffic, ini lo hal sesimpel ini tuh bisa ngaruh banget. Lo bisa lihat di video gue yang lain yang satu lagi ya. Nah, terus poin pertama adalah itu. Poin kedua yang bikin strategi e-commerce berantakan itu adalah ya satu dari foto. Foto juga lo nggak tahu mau dijualnya kayak gimana. Jadi lo ketika bikin foto kan sebenarnya kadang kita kayak udahlah. Contoh nih, gue mau bikin kopi ya, cepret gitu kan. Oke, gelas kopi. Tapi kan ya bukan harus estetik sih. Tapi maksudnya gini, lo harus tahu apa yang ditonjolkan. Mau dikasih lihat apanya nih, yang di highlight apanya nih. Nah biasanya kita sebagai seller nggak punya taste ke situ, gitu ya. Cuman kita ngerasa ya udah ini memang real picture-nya kayak gini kok, real picture kok. Gue jualan nggak bohong, gitu ya. Emang lu jualan nggak bohong sih. Cuman masalahnya lu jualan nggak menjual. Nggak bohong sama nggak menjual itu beda, gitu ya. Nah terus udah gitu salah satu miss-nya lagi nih, miss-nya lagi ya. Itu contoh gini, kalian punya produk banyak. Terus udah gitu kalian tuh pengen mengupload semua dalam satu hari. Capek sih gitu, tapi kayak buat oke, semua mau lu upload satu hari, yang penting live hari ini. Yang jadi masalah adalah yang lu perlu tahu adalah ketika lu bikin produk baru, karena Shopee itu bakal ngasih apa ya, ngasih testing gitu ya, ngebantuin kalian biar lebih apa ya, ketika di upload itu biar lebih biar live itu, ketika live itu biar wah Shopee itu pengen lihat produk bagus apa enggak. Nah periode itunya hilang karena kenapa, lu pakai buat coba langsungnya, jadi semuanya langsung bareng. Jadi kayak seolah-olah pengen mencoba membuka semua pintu, tapi semua pintu ke toko juga sama si Shopee dibatasi. Jadi idealnya sebenarnya kalau lo mau punya produk banyak, saran gue jangan upload langsung banyak-banyak sekaligus, bertahap. Malah bagusnya produk itu di launching. Nah, apa nih? Di launching ini strateginya nih. Jadi gue punya temuan unik. Sebenarnya ini nggak sengaja beberapa kali ketemu juga ya. Itu beberapa tuh ada yang, ini yang gue bagiin, ada yang beberapa gue temuin di Shopee. Ada juga yang gue tuh nemu dari TikTok atau dari Shop Tokopedia, TikTok Shop. Gue cobain ke Shopee, sama anjir ternyata algoritmanya. Ya namanya juga sama-sama e-commerce ya, bener nggak, pasti ada beberapa hal yang sama. Nah, ada strateginya nih dalam nge-launching ini gitu ya. Jadi kita perlu kasih sinyal ke platform kalau produk kita ini ternyata bagus. Produk kita ini diminati. Dengan kita diminati, platform bakal ngeliat dan itu bakal direkomendasikan lebih banyak. Nah, ketika lo masuk rekomendasi lebih banyak, pengunjung lu lebih banyak tanpa perlu lu ngiklan. Nah, makanya tuh teknik launching produk penting banget. Nah, makanya kita juga di Miani ada salah satu service yang kita tuh lagi tonjolin. Kenapa? Karena works banget, itu selalu berhasil banget. Itu dari namanya jasa launching produk. Jadi produk yang mau di launching di e-commerce itu dipakai treatment ini cukup efektif dan hasilnya tuh gimana ya? Berasa gitu loh. Ada imbasnya. Gitu. Nah, terus udah gitu biasanya lagi nih yang kadang orang juga nggak sadar dan salahnya adalah udah lu semua diupload gitu ya. Udah gitu lu nggak tahu cara nge-launching. Yang lebih parah adalah banyak seller itu nggak tahu cara nyari traffic. Jadi biasanya mereka tuh cuman ngupload, terus udah ngupload ngapain? Nunggu. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 1 tahun berlalu. Kok segitu-gitu aja ya? Udah gitu susah jualan online. Memang susah. Kenapa? Lu tungguin soalnya. Gua tahu banyak di antara kalian ketika jualan online, basicnya itu kan dari jualan offline. Kalau jualan offline kita buka toko. Udah buka toko, lu tungguin tuh toko. Nah, kalau jual online sebenarnya bukan basicnya kayak jualan toko. Tapi orang yang bisnis bikin tim, bikin sales. Lu ada orang yang datang, kita samperin. Ya, coba lu perhatiin bisnis yang lebih gede. Yang jualan dan bisnis lebih gede. Yang simpel kayak dealer mobil deh. Apa sih kerjanya dealer mobil? Dia punya sales counter. Ada orang datang, dia tungguin. Betul nggak? Tapi dia juga punya sales yang canvassing banyak cuy. Dan sales yang canvassing itu, tiap hari nyebar brosur di lampu merah, nyebar brosur di, ada pameran di mall, ada yang test drive ke rumah. Bahkan brosur itu sering juga kayak gini. Nih contoh kerjaan brosur ya. Nih, gue dikirim brosur, kenal juga kagak. Nah, dari Toyota tuh kan, gue kenal juga kagak gitu kan. Dia ngelihat, oh ini ada kantor, kirim-kirimin. Padahal lu bisa dibilang nih, kayaknya nih modal brosur lumayan juga. Benar nggak? Ya kan brosurnya bagus, lumayan tebal gitu kan. Yang akhirnya sama gue juga nggak diapa-apain sih. Gitu, tapi maksud gue adalah lu perlu ngerti, ya mereka tuh ngelakuin kayak gitu. Nah, itu kan kalau di offline. Dan kabar baiknya adalah di online itu lebih murah daripada di sini. Lu sekarang gini, lu hitung deh. Contoh ya nih, nyetak brosur kayak gini berapa coba? Bener nggak?
ya nggak? Brosur, kartu nama gitu ya. Ini sales gua ya, kasih kartu nama sih iya, tapi kalau sales gua juga, lu ngirit-ngirit kasih kartu namanya. Jangan lu sebar pinggir jalan gitu. Ya kan nggak potensial gitu kan, bener nggak? Ya kan, nah, tapi poin gue adalah nyetak gini berapa duit, ini cukup mahal, dia butuh keliling, butuh buat bagiin. Sedangkan kalau misalnya di online, lu bikin konten itu jauh lebih murah dan daya impactnya bisa jauh lebih besar gitu. Nah, inilah yang perlu di ngertiin. Ketika lu ngerti ini, nah ini lu bakal lebih banyak dapat traffic ke toko yang akhirnya penjualan lebih tinggi. Terakhir, momen. Ada waktunya lu ngegas, ada waktunya lu ya udah slow gitu kan. Nah, ini nih yang harus yang harus lu ngerti gitu. Kalau lu ngerti hal ini udah gampang banget deh lu buat naikin bisnis lu gitu. Tapi yang bikin orang jualan Shopee syarat ya kagak ngerti yang kayak gini. Makanya buat kalian nih yang aduh capek jualannya sepi-sepi aja, gini, tenang, kita di Mea punya program satu kelas intensif, kelasnya offline. Jadi buat lo yang pengen belajar dan lu bingung dengan online terus, lu bisa belajar di tempat kita gitu ya. Jadi gue punya tim mentor yang bakal ngajarin kalian harus ngapain sih dari basic-basicnya sampai ke biar jualan lu laku. Atau kalau lu nggak mau belajar, gue tahu sih banyak juga orang yang aduh gue malas belajar lah, gue pengennya langsung untung aja. Ada nggak? Bisa, sini lu kerja sama kita di Mea gitu. Kita punya agensinya, jadi kita yang ngurusin campaign-nya, lu kita yang ngurusin, iklannya yang lu ngurusin, lu tinggal siapin produk yang bagus, ya udah lu dapetin untungnya gitu, sesimpel itu ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Kasih tahu gue di komen apalagi sih nih yang bikin jualan lu sepi. Kasih tahu gue di komen, jangan lupa like dan share ke teman-teman lo.